Hey everyone, Sid speaking. Welcome to Arc Maximus. Setelah sebelumnya Rampage atau ngamuk besar di Prisoner Mine Udon, di chapter 951 kita ngelihat Big Mom yang baru aja nyampe di Onigashima digiring oleh Queen. Lalu kita ngelihat ada dialog menarik yang terjadi di antara Big Mom dan King. Jadi seperti yang lo tahu, Big Mom ini gemar mengoleksi bermacam-macam ras dan spesies manusia di Totoland, yaitu negara kepulauan tempat Big Mom tinggal. Big Mom bilang kalau di Totoland, dari semua ras manusia yang ada di Universe One Piece, hanya ada 3 ras yang belum ada di Totoland. Lalu Big Mom bilang kalau rasnya si King ini adalah salah satunya. Ini menarik banget sih, karena jadi ngebuka diskusi tentang sebenarnya si King ini termasuk ras apa ya? At this point, gue yakin beberapa dari lo udah mulai ngerasa kalau King ini termasuk ras penduduk Birka, yaitu ras penduduk langit yang satu tipe dengan God's Army atau pasukan pendetanya Enel, atau mirip juga dengan salah satu anggota Supernova yaitu Uroch. Dari cover story Enel tentang perjalanannya di bulan, atau yang disebut sebagai Fairyverse, kita jadi tahu kalau nenek moyang ras penduduk langit adalah berasal dari bulan. Jadi di bulan, Enel ketemu semacam wall painting dan kita jadi tahu ras penduduk langit ini kebagi 3, yaitu Skypian, Birkan, dan Shandorian atau yang sekarang dikenal sebagai Shandia. Bisa lo perhatiin kalau sayap dari ras Birkan, secara anatomi beda dibanding sayap dari ras Skypian dan Shandorian. Untuk detail anatomi sayap ras Birkan ini bisa lo lihat di sayap dari pasukan pendeta Enel dan Uroch, karena mereka adalah ras Birkan. Dan kalau dibandingin, sayap King secara anatomi emang lebih mirip dengan sayap dari ras Birkan sih dibanding ras penduduk langit lainnya. Kalau misal emang bener King adalah ras Birkan, teorinya bisa di-develop lagi ke level jangan-jangan sebagian warga Wano ada yang originnya berasal dari bulan. Itu mereka warga Wano yang punya sayap kayak Tengoyama. Jadi untuk case Tengoyama, bisa jadi at some point dulu ada ras Birkan yang migrasi ke Wano, lalu menetap secara permanen, lalu menekuni bidang pembuatan pedang. Seperti yang lo tahu, Tengoyama adalah keturunan pembuat pedang legendaris yaitu Kotetsu. Teorinya akan lebih liar lagi sih, jangan-jangan dulu Kotetsu mengutilisasi teknologi dari peradaban ras penduduk bulan untuk bikin pedang. Makanya pedang bikinan dia kayak jadi berkualitas tinggi gitu, dan namanya jadi termasyur. Nah, sementara itu, berbeda dengan pembahasan tentang ras dari King barusan, ada juga sebagian kalangan fanbase lain yang berteori kalau rasnya si King dan Tengoyama adalah ras yang sama sekali baru, atau ras tersendiri yang emang belum pernah dikenalin ke kita. Argumen pemicu spekulasinya adalah, sekilas kalau dilihat emang sayap King dan Tengoyama ini mirip dengan sayap dari ras Birkan secara anatomi. Tapi kalau lihat lagi secara detail, sebenarnya secara ukuran agak berbeda. Kayak sayap dari King dan Tengoyama ini besar banget, to the point sampai jangan-jangan bisa dipakai buat terbang. Terlebih lagi fakta tentang sayap King yang warnanya hitam. Yang excited dengan teori ini percaya kalau warna hitam ini bukan sekedar gimmick atau anomali doang. Kayak jangan-jangan sebenarnya dia ras Birkan, tapi sayapnya either dicat hitam gitu karena gimmick, atau misalnya kelainan sejak lahir, jadi jatuhnya kayak semacam gak normal atau anomali gitu. Jadi teori ini percaya kalau warna hitam dari sayap King ini bukan kebetulan, alias emang by design. Nah, dari sini spekulasinya lanjut, jangan-jangan kayak kalau Fishman atau Merfolk adalah versi manusia ikan di Universe One Piece, maka King dan Tengoyama ini adalah ras khusus manusia burung yang termnya atau istilahnya kita belum tahu. Cuma kalau dikaitin dengan latar belakang Wano yang banyak beririsan dengan Jepang, dalam literatur Jepang, ada makhluk legenda yang menyerupai manusia burung, disebut sebagai Tengu. Jadi dalam literatur Jepang, Tengu adalah makhluk legenda atau supernatural being yang digambarkan sebagai manusia dengan beberapa fitur karakteristik burung. Jadi secara anatomi, Tengu ini sering digambarkan sebagai manusia yang punya sayap dan punya hidung panjang melebihi panjang hidung manusia rata-rata. Ya, kecuali Usopp. Nah, berhubungan dengan itu, teori kedua tentang ras King dan Tengoyama ini bilang kalau mereka tergolong dalam ras Tengu, yaitu ras manusia burung di Universe One Piece.
Teori yang cukup bold menurut gue, mengingat belum banyak data yang bisa dijadikan argumen pendukung untuk teori ini. Tapi ini lumayan menarik sih, karena nantinya teori ini akan menjelaskan kenapa bisa ada api di badannya si King. Oke, jadi kaitan teori ras manusia burung dan penjelasan api di badan King kira-kira kayak gini. Kalau misal lu lihat ke manusia ikan, secara anatomi akan ada fitur fisik dari jenis ikan mereka apa ke tubuh mereka. Kayak misalnya gini, Arlong, dia jenis fishman ikan hiu gergaji, jadi ada fitur moncong ikan hiu gergaji di hidungnya. Lalu yang kedua Tom misalnya, dia jenis fishman longhorn cowfish, bisa lo lihat ada fitur tanduk yang sama dengan tanduk dari jenis ikannya. Dan contoh yang terakhir Hachi misalnya, jenis fishman octopus atau gurita, jadi ada tentakel gurita yang jumlahnya 8, lalu diterjemahin sebagai tangan 6 dan kaki 2. Nah, berdasarkan pola itu, maka di kasus manusia burung pun akan ada pola serupa. Kayak kalau secara anatomi akan ada fitur fisik dari jenis burungnya apa ke tubuh mereka. Di sini spekulasinya makin menarik, karena kalau ngelihat tubuh King yang ada apinya, maka sekarang pertanyaannya jadi, tipe burung apakah yang ada apinya? Jawaban dari pertanyaan tersebut akan berujung pada kesimpulan kalau King adalah ras manusia burung dengan tipe Phoenix. Dengan demikian, penjelasan kenapa bisa ada api yang somehow kelihatan permanen di tubuh King, karena memang api itu adalah bagian dari tubuhnya selaku manusia ras burung dengan jenis Phoenix. Jadi, gimana menurut lo? Mungkin gak sih kalau King adalah ras penduduk Birka yang dulunya berasal dari bulan? Atau mungkin gak sih kalau King adalah ras manusia burung yang memang belum pernah diceritain ke kita sebelumnya karena emang populasi mereka udah langka banget? Please drop di kolom komen kalau lo punya argumen pendukung atau justru teori lain tentang ini. Thanks banget buat lo yang udah nonton, please like and subscribe to support this channel and keep updated. See you next video, bye.